Ala ya'lamu man khalaqah. Apakah Allah Subhanahu wa taala, apakah dia Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui man khalaqa? Apakah Allah orang yang menciptakan tidak mengetahui apa yang kalian lahirkan dan sembunyikan, rahasiakan dan ya, ala ya'lamu man khalaq. Apakah Allah sebagai Tuhan, Khalik, pencipta segala-galanya, tidak tahu apa yang dilakukan oleh hambanya? Wa huwal latiful khabir. Dia maha halus lagi maha mengetahui. Ini ayat ini menjadi salah satu amalan mulazamah al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliau bercerita bahwa sering dia diganggu oleh Allah yarham Syekh Zakaria Abdullah Bila. Diganggu kadang-kadang kalau makan siang sampai telat. Dalang semendak dia dipanggil oleh Syekh Zakaria, ayo sudah, nasi kita sudah dingin, sayurnya sudah ya dingin. Tapi beliau katanya tidak mau, karena beliau mesti, karena doa ala ya'lamu biasanya beliau awali dengan Ya Latif 129 kali. Kemudian ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir 129 kali. Ditambah dengan ya mubdi'u ya khaliq 100 kali. Yang tiga ini tidak boleh ditinggalkan oleh beliau. Kalau yang dianjurkan beliau adalah sore, maghrib dan selesai maghrib dan selesai subuh. Tapi karena Maulana Syekh ingin menjadi orang yang model dalam agama, bukan modeling yang tadi, menjadi manusia langka lah kalau bahasa kita. Jadi beliau bukan pagi sore, beliau setiap waktu selesai sholat beliau amalkan yang tadi, tidak mau ditinggalkan ya. Sehingga dengan beliau mengamalkan ya, 3 serangkai ini, di samping banyak doa-doa yang beliau amalkan, tapi ini termasuk wirid pelajar yang beliau tidak lepas ya. Kata beliau, ya berkat ya Latif, karena Allah maha halus pada hambanya, ya Latif 129. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, juga di sini ada latiful khabir. Kemudian ya mubdi'u ya khaliq 100 kali. Beliau cerita di saat beliau diuji, kan kalau Maulana Syekh diuji bukan seperti diuji kita. Kalau kita yang menguji kita, guru yang mengajar kita. Kalau beliau diundangkan ulama-ulama internasional untuk menguji dia, dari Yaman, dari Pakistan, dari Mesir, dari macam diundangkan beliau untuk menguji keulamaan beliau. Tapi beliau mengatakan, saya ingin ditanya dengan soal yang tidak bisa saya jawab. Semua soal yang beliau ditanya itu sudah hafal di dalam kepala saja. Kalau kita kan hafal luar kepala ya. Ada soal mulai udah nongak-nongak, ada kiri kanan, ada apa di luar kepala kali itu. Kalau Maulana Syekh dia hafal ala zahri qalbin. Semuanya ada di dalam hati beliau, sehingga nilai beliau adalah mumtaz ditambah dengan bintang. Nah, karena beliau punya jajaton doa yang tidak pernah beliau lupakan. Setiap waktu orang disuruh
2 kali sehari kalau beliau di setiap sholat fardu dia amalkan. Jadi pantas kalau guru besar kita menjadi manusia langka. Satu-satunya Syekh Zainuddin di dunia adalah pendiri Nahdlatul Wathon. Makanya kalau orang tahu Al-Maghfurlah Maulana Syekh, tidak ada yang berani akan menandinginya, melawannya. Tetapi karena kita banyak, kita belum tahu Bapak Maulana Syekh, kita tidak yakin kepada Bapak Maulana Syekh. Karena itu mudah-mudahan berkat kita di ma'had, kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Kita betul-betul yakin kepada guru kita, walaupun adik-adik tidak ketemu, masih lebih hebat keyakinan adik-adik yang tidak ketemu Bapak Maulana Syekh, tapi adik-adik tunduk, patuh sesuai dengan garis Syekhuna, yang jalur dia kita menerima apa silsilah Bapak Maulana Syekh. Dengan orang-orang yang bertemu, kami-kami yang bertemu, kalau tidak mampu menjalankan amanat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kan begitu juga kata Rasul dulu. Ada orang yang nanti hebat imannya menakjubkan. Ditanya siapa dia, ada yang bilang sahabat, ada yang tabi'in. Ternyata Nabi tidak seperti itu. Kalau sahabat wajarlah karena dia bertemu dengan Rasul. Kalau dia yakinnya 1000% karena dia bertemu dengan Nabi. Tapi kalau orang akhir zaman hanya dapat cerita, lalu yakin dan mampu dia menjalankan ajaran Rasul, maka itulah orang yang imannya iman yang menakjubkan. Nah, kalau ini kita kias, kalau orang yakin kepada Bapak Maulana Syekh karena dia bertemu, wajar karena dia dapat diajar. Tetapi ada orang tidak pernah diajar, tetapi dengan mendengar ceritanya, membaca kitabnya, membaca hizibnya, dia yakin kepada Al-Maghfurlah, lalu dia jalankan apa keinginan Al-Maghfurlah, itulah orang-orang yang hebat, luar biasa. Saya kira itu diskusi kita hari ini. InsyaAllah minggu depan kita lanjut kepada Allahumma bismikal latifil khabir. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengadakan air hizib yang seperti tadi itu Abah? Jadi jangan salah paham ya, saya tadi tidak menjelaskan, jangan adik-adik telap hizibnya di air, ambil air masukkan hizibnya, ini air hizib bukan ya. Kalau Maulana Syekh mengajarkan kita dulu setiap tanggal 15 bulan Qamariyah, setiap tanggal 15 setiap bulan beliau mengadakan hiziban akbar. Biasanya yang jadi panitia adalah senat. Kemudian yang hadir hiziban itu desa-desa kampung yang terdekat wilayahnya. Dulu mulai dari Kelayu, Pancor, Selong, Bage Longge, Dasan Lekong, Sekarteja. Itu menjadi rukun hiziban selain santri dan santriwati pondok pesantren dulu. Nah, caranya Al-Maghfurlah di situ ditaruh air, dikeluarkan air. Justru Maulana Syekh memberikan kita contoh. Kalau kita hiziban, apalagi kalau malam-malam tertentu, misalnya malam Asyura, malam yang punya kelebihan, malam Arafah, Maulana Syekh mengeluarkan minyak air yang ada di gedeng penuh di depan. Nah, jamaah juga yang bawa air taruh di depan. Nah, kemudian kita nanti berhizib. Jadi bukan hizibnya yang dimasukkan dalam air, tapi air itu ditaruh di depan kita.
kemudian dibuka, jangan ditutup, supaya masuk ya doa-doa itu. Bahkan ada orang yang karena yakinnya dengan air hizib yang sudah didoa dengan hizib, nah itu saja barangkali lebih mudah, supaya jangan, karena saya sebut air hizib itu ada pembuangan di situ. Guru nahu soalnya biasa nahu ya Pak. Air hizib, air yang sudah didoa dengan hizib maksud kita. Nah itu ada orang murid Maulana Syekh menyuntik orang dengan air hizib. Bahaya kalau manusia disuntik dengan air. Tetapi karena yakinnya air yang sudah didoa dengan hizib itulah dipakai nyuntik orang, dan alhamdulillah berkat itu dengan izin Allah mereka sembuh semua. Tapi jangan adik-adik coba nanti baca hizib di pondok, taruh air pakai botol, ada temennya batuk-batuk suntik pingsan. Jangan seperti itu. Orang sudah keyakinannya 100%, 1000%, ya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya seperti itu. Nah jadi doa, makanya kedung ini dipertanyakan kepada adik-adik senat, kalau kita hiziban akbar, ya mohon dikasih kita air sebelum kita mulai hizib. Ini wah tutup pun nebeng. Itu air minum dikasih. Kita air itu supaya ikut di doa. Makanya kalau lepas buka, ya supaya kena dengan doa itu, nanti kita minum. Kan berapa ribu kita kalau mahad berdoa. Mungkin pemimpin tidak diterima, tapi adik-adik yang diterima doanya. Nah, makanya kalau adik-adik tidak bawa botol, kalau hiziban akbar, yang menemenan aqua gelas itu bawa, lubangi sedikit. Nanti bawa pulang campur dengan air yang di embermu itu, ya, supaya kita minum dengan air yang sudah didoa. Kalau mau nasihat dulu, apalagi kalau air yang turun hari Jumat pertama bulan Muharram, mesti beliau masukkan ke cerigen, disimpan. Karena air pertama turun, hujan pertama bulan Muharram hari Jumat itu, kata beliau obat, beliau simpan. Nanti setiap kita hiziban dikeluarkan dengan minyak-minyak itu dikeluarkan. Jadi kalau hebat, apa itu hebat? Karena doa, ya, dengan ngundang gorok sampi, nampun zikir adat selai dengan zikir sampi tegorok. Kita ini sekian ribu kita, maka tidak rugi kalau orang nyumbang. Ada yang 500.000 nyumbang mau baca Fatihah, orang sekian ribu teman kita baca Fatihah ini. Kalau dia di rumah beli kaputan dengan 500, ya berapa sih dapatnya? Tetapi kalau di sini orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak mengharapkan apa-apa, itulah yang mendoakan kita, membacakan kita Fatihah. Nah, jadi begitu caranya adik-adik. Jadi kalau berhizib, apakah berhizib di sini, di mana saja, taruh air di depannya, nanti itu kita pakai minum, jadi obat, niatkan kan, ya, karena di dalamnya banyak doa-doa yang dari Rasul, banyak juga dari Al-Quran, juga banyak ayat-ayat Al-Quran, ada juga ayat-ayat syifa di dalamnya, ya. Nah itu jawaban saya tentang bagaimana cara untuk dipertanyakan, supaya jangan nanti salah paham, ambil hizibnya rendam di dalam anunya, ya. Cukup didoakan, ya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita baca Fatihah untuk guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, beserta semua pejuang-pejuang yang mendukung perjuangan beliau dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat maghfirah tempat yang mulia. Mudah-mudahan Ummuna, putri beliau Al-Mujahidah, diberikan kesehatan yang sempurna. Syekhuna Amil Mahad PBNW dimudahkan di dalam memimpin kita untuk memajukan Nahdlatul Wathon sesuai dengan keinginan pendirinya, agar Nahdlatul Wathon jaya sepanjang masa. Bisirril Fatihah.